gara-gara sekelompok radikal Protestan. Masa awal lahirnya Protestan pun seolah jadi fotokopi yang berganti nama. Katanya menentang ajaran yang tidak baik dari ajaran sebelumnya. Nyatanya pergolakan, ekstremisme, skandal moral, skandal politis pun terjadi. Nah kan, terus ngapain buat aliran baru? Kalau tindakan Protestan sama saja seperti yang sebelumnya. Ada saja ya nih orang. Iya juga sih ya, Mang. Kalau dipikir-pikir, itu aliran baru ngapain dibuat? Kalau tindakannya sama saja seperti sebelumnya. Jangan-jangan aliran baru itu dibuat karena nggak kebagian kue dari aliran sebelumnya kah? Wah, gimana sih niatnya? Kali ini kita akan membahas kisah Anabaptis di Münster, Jerman. Sekelompok radikal Anabaptis menguasai Münster dan mendirikan kerajaan teokratis yang penuh dengan kekerasan. Yuk, kita bahas asal-usul Anabaptis. Gerakan Anabaptis muncul pada awal reformasi sekitar tahun 1520-an di Swiss dan Jerman Selatan sebagai reaksi terhadap reformasi Luther yang dianggap setengah hati. Keyakinan utama, baptisan hanya sah jika dilakukan kepada orang dewasa yang sadar memilih percaya, bukan bayi. Karena itu, mereka disebut Anabaptis, arti membaptis ulang pendirinya. Beberapa tokoh awal termasuk Konrad Grebel, Felix Manz, dan Menno Simons yang kemudian mendirikan Mennonite. Münster, kota eksperimen teokrasi. Kota Münster di Jerman Barat awalnya kota Katolik yang kemudian menerima reformasi Lutheran. Namun pada tahun 1532 sampai 1533, gerakan Anabaptis radikal mulai menyebar dan menguat di sana. Dipimpin oleh Bernhard Russmann, seorang mantan pendeta Lutheran yang menjadi radikal. Kudeta Anabaptis 1534. Anabaptis berhasil menguasai Dewan Kota Münster secara politis. Jan Matthys, seorang pengkhotbah karismatik dari Belanda, datang dan menyatakan hari penghakiman sudah dekat. Kota Münster akan jadi Yerusalem baru. Semua warga dipaksa dibaptis ulang, dan mereka yang menolak diusir atau dibunuh. Setelah Matthys terbunuh dalam serangan nekat melawan pasukan musuh, kekuasaan jatuh kepada Jan van Leyden. Ia mendeklarasikan diri sebagai Raja Sion, memerintah atas nama Tuhan. Ngeri kali ya, padahal kawan ini dulunya seorang penjahit, kini mendadak jadi raja cuy. Si Leyden ini benar-benar ngawur, ngaku-ngaku mendapat wahyu dari Tuhan. Selain itu, istri kawan ini pun banyak kali. Dia memperistri 16 perempuan. Jika ada yang membangkang, gak sungkan ia menyelesaikan cerita hidup istrinya. Negara teokrasi selama dipimpin si Leyden ini sungguh kacau. Masyarakat yang gak cocok sama kebijakannya, ya tahu sendirilah ya kemana arahnya. Kita pendekin aja ceritanya ya, soalnya males menceritakan kebrutalan si Leyden ini ya kan. Mendengar kebrutalan teokrasi ini, umat Katolik dan Protestan bersatu dan bersepakat untuk mengambil alih kota Münster. Kota dikepung tentara, kobaran api, dan tangis. Tentara Katolik dan Protestan menyerbu kota Münster. Cie, Katolik dan Protestan kompak nih ya. Asik. Jan ditangkap, disiksa, dan tubuhnya digantung dalam kandang besi di gereja. Menolak Katolik karena dianggap sesat kala itu, menciptakan aliran baru, aliran yang lebih baik. Katanya mereka ingin mendirikan kerajaan Tuhan, tapi justru menciptakan neraka di bumi. Kota Münster jadi pelajaran. Radikalisme agama
bisa menyeret iman ke jurang kegelapan. Tidak semua aliran baru kala itu baik adanya. Bisa jadi aliran-aliran baru muncul gara-gara ego duniawi dan kesempatan untuk menguasai saja sih sepertinya ya. Kejadian Munster adalah fakta sejarah. Semoga menjadi refleksi kebaikan dan pembelajaran dalam menjalani hidup sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kenapa tokoh Protestan dibunuh oleh sesama Protestan? Bukankah mereka seharusnya di pihak yang sama? Di balik semangat reformasi yang mengubah wajah kekristenan, ada cerita tentang darah, konflik internal, dan kebenaran yang dipertaruhkan sampai mati. Tahun 1500-an, Eropa sedang terbakar oleh ide-ide pembaruan. Luther, Calvin, Zwingli, nama-nama besar yang jadi ikon perlawanan terhadap gereja Katolik. Tapi di balik layar, para tokoh Protestan ini tidak selalu sejalan. Beda pandangan soal teologi, politik, bahkan soal siapa yang lebih benar, bikin perpecahan makin panas. Kadang terlalu panas. Panas sekalipun konfliknya loh. Reformasi Protestan itu bukan cuma soal lawan gereja Katolik, lawan gereja Katolik. Kesannya kayak apa ya? Tapi itu kenyataan kala itu. Lucunya bukan soal Katolik, melainkan soal perpecahan di dalam sendiri yang kadang berujung kematian. Kematian yang disebabkan oleh orang Katolik, tidak kematian oleh orang Protestan itu sendiri. Mau tahu bagaimana ceritanya? Yuk, kita bongkar tipis-tipis sadis. Michael Servetus, seorang teolog brilian yang menolak konsep Trinitas. Dia bukan Katolik, dia juga bukan ateis. Dia seorang Protestan. Ia Protestan loh. Tapi dia dibakar hidup-hidup oleh siapa? Oleh pemerintahan Jenewa yang dipimpin oleh tokoh Protestan besar, John Calvin. Perbedaan pandangan dianggap bid'ah, dan di zaman itu bid'ah bukan cuma salah, tapi mematikan. Di tengah euforia reformasi, banyak tokoh dibungkam oleh mereka yang katanya sedang memperjuangkan kebenaran. Reformasi memang mengubah sejarah, tapi ia juga menunjukkan satu hal. Bahkan dalam perjuangan besar, perbedaan internal bisa jadi medan perang yang tak kalah berdarah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita hari ini lebih siap berbeda pendapat tanpa harus saling membakar? Kenapa seorang tokoh Protestan dieksekusi oleh sesama Protestan? Thomas Munzer bukan melawan Katolik, tapi visinya yang radikal justru bikin dia jadi musuh rekan seperjuangan. Munzer awalnya mendukung reformasi, bahkan terinspirasi Martin Luther loh. Tapi dia merasa Luther terlalu lembek. Buat Munzer, reformasi bukan cuma soal doktrin, tapi soal keadilan sosial. Dia berdiri bersama petani miskin melawan penguasa yang menindas, termasuk para bangsawan Protestan. Ketika perang petani pecah 1524 sampai 1525, Munzer jadi pemimpin spiritual pemberontakan. Tapi Luther yang dulu satu arah dengannya justru mengecam perlawanan ini. Hasilnya, Munzer ditangkap, disiksa, dan akhirnya dipenggal oleh kekuatan Protestan yang dulu ia dukung. Thomas Munzer percaya bahwa Tuhan berpihak pada yang tertindas. Tapi, bagi elit Protestan waktu itu, dia dianggap berbahaya. Ironis, ya, tapi ini jadi pengingat. Bahkan dalam gerakan pembaruan, beda arah bisa bikin kita saling bunuh. Pertanyaannya, apakah kita siap dengan reformasi? Kalau itu juga berarti mengganggu kenyamanan kita sendiri. Bagaimana mungkin seorang tokoh Protestan menyatakan diri sebagai Raja Mesias,
lalu disiksa sampai mati oleh sesama Protestan. Inilah kisah Jan van Leyden, salah satu sisi tergelap dari reformasi. Kisah Jan van Leyden ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Tapi pertanyaannya, apakah idealisme yang radikal masih bisa disebut benar kalau berujung pada kekacauan dan darah? Balthasar Hubmaier. Kalau yang ini sadis sih kisahnya. Tega betul orang-orang saat itu kepadanya. Balthasar Hubmaier awalnya adalah pendeta Katolik terpelajar, tapi ia berbalik arah setelah terinspirasi oleh gerakan reformasi. Tapi Hubmaier melangkah lebih jauh. Ia bergabung dengan Anabaptis, kelompok yang menyerukan baptisan ulang untuk orang dewasa, penolakan kekuasaan negara atas gereja, dan ideal masyarakat Kristen tanpa kekerasan. Gagasan ini dianggap subversif bahkan oleh reformis lain. Tahun 1528, Hubmaier ditangkap oleh otoritas Katolik di Wina. Tapi yang mendorongnya ke situasi itu adalah tekanan dari Protestan mainstream, termasuk pengaruh reformator seperti Zwingli. Mereka menganggap ajaran Anabaptis sebagai bid'ah berbahaya. Akhirnya, Hubmaier dibakar hidup-hidup. Dan 3 hari kemudian, istrinya juga dibuang ke sungai Donau dengan batu di lehernya. Kejam kali kan orang-orang itu? Entah apa yang di otak mereka saat melakukannya. Kalian jahat loh. Bayangkan kekejian orang yang mengaku Protestan hanya karena kamu percaya bahwa baptisan seharusnya dilakukan saat dewasa. Felix Manz tidak dibakar, tidak dipenggal. Dia ditenggelamkan hidup-hidup oleh sesama Protestan. Felix Manz adalah muridnya Zwingli, reformator besar Zurich. Awalnya mereka satu perjuangan, tapi saat Manz dan rekan-rekannya mulai menolak baptisan bayi dan menyerukan komunitas Kristen yang bebas dari campur tangan negara, segalanya berubah. Mereka dianggap radikal. Munculnya gerakan Anabaptis bikin gereja Protestan merasa terancam. Tahun 1527, Manz ditangkap oleh otoritas kota Zurich, kota yang dipimpin oleh tokoh Protestan Zwingli. Hukum dijatuhkan. Dia akan dihukum mati karena membuat kerusuhan agama. Caranya menghukumnya seperti apa kala itu? Orang Protestan menenggelamkan Manz di sungai Liman. Mereka menyebutnya dengan sinis, kalau dia suka baptis ulang, kita baptis dia yang terakhir sekali untuk selamanya. Sombong betul ya orang-orang Protestan itu. Mereka tercipta dari apa ya? Nah, itulah contoh dari beberapa peristiwa yang kelam saat awal Protestan hadir. Mereka bermimpi tentang kebenaran, tapi justru mati di tangan sesama pencari kebenaran. Sejarah tak selalu soal hitam putih. Kadang luka terdalam datang dari dalam rumah sendiri. Bukan lawan yang membunuh mereka, tapi saudara seperjuangan. Ini bukan sekadar sejarah, ini cermin untuk kita hari ini. Agar kita tak lagi mengulangi kekelaman saat itu. Sadis dan keji bukanlah ajaran Yesus Kristus. Saling mengasihi sesama manusia. Bahkan kita disuruh mendoakan musuh loh sama Yesus. Oke gengs, tetaplah hidup di jalan yang benar ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gara-gara perempuan, Martin Luther meninggalkan status rohaniawannya. Perempuan itu bernama Bora, seorang biarawati pula, ya kan? Ada-ada saja si Martin Luther ini. Mamang tersayang yang suaranya kencang? Gak begitu loh ceritanya. Bukan karena si Bora loh. Kisah Martin Luther dan Bora hanyalah bagian kecil kisah Luther, dan itu tidak berhubungan langsung dengan apa yang menjadi perjuangan Luther kala itu.
Tapi orang-orang banyak mengatakan bahwa faktor si Bora lah yang membuat Luther ngamuk-ngamuk sama gereja Katolik. Gak begitu, Mamang. Bukan karena itu. Sini, biar dijelaskan kronologi singkat asmara si Luther dengan Bora. Yuk, kita nikmati. Kisah asmara Martin Luther dengan Katharina von Bora bermula secara tidak romantis, tapi sangat revolusioner. Ini bukan cinta pandangan pertama, melainkan cinta yang muncul di tengah gejolak reformasi dan pelarian para biarawati. Siapa Katharina von Bora? Katharina von Bora dulunya adalah seorang biarawati Cistercian. Ia dan beberapa biarawati lainnya melarikan diri dari biara pada tahun 1523. Pelarian mereka karena terinspirasi oleh ajaran reformasi yang menentang keharusan selibat. Luther yang saat itu sudah menjadi tokoh publik dan reformator membantu mereka kabur dengan bantuan pedagang ikan yang menyembunyikan mereka dalam tong ikan herring. Setelah mereka melarikan diri, Luther merasa bertanggung jawab mencarikan suami atau tempat tinggal bagi para ex-biarawati ini. Ia berhasil menjodohkan beberapa di antaranya. Tapi, Katharina sangat selektif. Beberapa pria ia tolak termasuk seorang profesor teologi. Hingga akhirnya, para sahabat Luther mulai berseloroh. Mungkin dia menunggu kamu, Luther. Kemungkinan sudah jatuh cinta si Bora sama si Luther ini, ya kan? Awalnya, Luther tidak berpikir untuk menikah. Ia merasa hidupnya terlalu sibuk dan berbahaya. Tapi pada akhirnya, ia memutuskan menikahi Katharina pada tahun 1525. Pernikahan mereka adalah pernyataan teologis dan sosial. Luther sebagai mantan biarawan yang bersumpah selibat dan Katharina, mantan biarawati, menunjukkan bahwa pernikahan adalah panggilan yang mulia, bukan sekedar pilihan kelas 2 setelah hidup selibat. Bagi gereja Katolik saat itu, pernikahan mereka adalah skandal. Bagi reformasi, itu adalah bukti bahwa Injil membebaskan dari hukum manusia yang menindas. Meski awalnya bukan cinta yang membara, cinta mereka justru tumbuh dalam pernikahan. Luther menyebut Katharina sebagai Tuan Kati, kebanggaan Wittenberg. Ia menghargai kecerdasannya, ketegasannya mengatur rumah tangga, dan perannya sebagai istri sekaligus manajer rumah tangga besar yang penuh dengan mahasiswa, tamu, dan para pendebat teologi. Dalam surat-suratnya, Luther sering menulis dengan penuh kasih, kadang kocak, kadang mesra. Ia pernah bilang, "Aku lebih memilih surga denganmu, Kati, daripada surga tanpa kamu." Bisa romantis juga Om Luther ini ya. Mereka tidak hanya pasangan romantis, tapi juga tim intelektual. Katharina berani menyanggah Luther, bahkan kadang membuatnya kesal, tapi Luther menyukai itu. Ia pernah bercanda bahwa ia menikahi Katharina agar para malaikat dan iblis bisa menyaksikan betapa menantangnya hidup sebagai suami. Kok agak songong gitu si Om Luther ini ya, sampai nantangin kaum malaikat dan iblis yang jomblo sejati. Kisah cinta mereka adalah gabungan antara reformasi, perlawanan terhadap aturan lama, dan cinta yang tumbuh dalam kehidupan nyata, bukan dari romantisisan, tapi dari keseharian yang dibangun bersama. Kisah mereka bukan sekadar cerita cinta, tapi juga simbol perubahan besar dalam pandangan terhadap pernikahan, seksualitas, dan peran perempuan dalam kekristenan. Demikian kisah singkat asmara Martin Luther dengan perempuan yang bernama Bora. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.